Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais karangan Syekh Abdurrahman bin Abdissalam bin Abdurrahman bin Uthman As-Safari Asy-Syafi'i. Baik, musannif sampaikan bab tentang keutamaan berpuasa di hari Asyura. Asyura itu hari ke-10 bulan Muharram. Ada faedah. Barang siapa yang membaca doa di permulaan hari bulan Muharram, Allahumma antal abadiyul qadim sampai akhir yang kita baca di Senin lalu, ya, maka syaitan mengatakan kami berputus asa dari orang itu, orang yang membaca doa awal tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewakilkan kepada orang tersebut 2 malaikat yang akan menjaga dia sepanjang tahunnya. Masya Allah. Yang baca alhamdulillah. Kemudian riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di awal Jumat atau Jumat pertama bulan Muharram, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan Muharram, tepatnya di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, ya, ini ada pembatasan di dalam riwayat ini. Sedangkan di dalam riwayat yang disebutkan di dalam kitab Muqasyafatul Qulub Imam Al-Ghazali tanpa ada pembatasan seperti itu. Maknanya barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan-bulan haram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, apa pahalanya? Kataballahu lahu ibadata 900 amin. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya pahala ibadah selama 900 tahun. Masya Allah. Ini salah satu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Usianya pendek tapi pahalanya panjang. Umat-umat terdahulu sebelum kita usianya panjang, pahalanya yang pendek. Kemudian di dalam riwayat At-Tabrani disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Muharram, maka puasa 1 harinya ini sama dengan 30 hari. Jadi puasa 1 hari nanti di hari Asyura kita niatkan, lebih afdal lagi kita puasanya dianjurkan menambah dengan hari ke-9-nya. Kenapa? Karena hari ke-10 itu adalah hari di mana di hari Asyura, hari di mana Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, selamat dari Sungai Nil, dan Fir'aunnya ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala beserta bala tentaranya. Kata orang Yahudi, kami berpuasa di hari Asyura demi mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala atas Nabi kami. Nah, karena orang Yahudi pun berpuasa di hari Asyura saja, maka kita dianjurkan untuk tidak berpuasa di hari Asyura saja, tapi menambahkan di hari 9-nya. Bahkan ada hadis menyebutkan, Nabi sabdakan, la in ishtu ila qabilin, jikalau saya hidup sampai tahun depan, ya, la suman natasu'an, ya, niscaya saya akan berpuasa di hari ke-9. Cuman faktanya usia Nabi tidak sampai, ya. Akhirnya Nabi memberikan perintah dan semangat kepada kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sabdakan, barang siapa yang berpuasa di hari 10, yaitu dari tanggal 1 Muharram sampai mentok di hari ke-10 hari Asyura, niscaya dia akan diwarisi surga Firdaus tertinggi. Kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di hari Asyura, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya pahala 1000 kali haji, pahala 1000 kali umroh, dan akan diberikan kepada dia pahala 1000 orang mati syahid.
dan akan dituliskan baginya pahala yang ada di antara timur dan barat. Masya Allah. Dan puasanya itu sama dengan memerdekakan 1000 keturunan terbaik dari keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kemudian akan dituliskan bagi dia 70.000 istana di surga, 70.000 qasrin. Wa harramallahu jasadahu 'alan nar, dan Allah Subhanahu wa taala niscaya mengharamkan jasadnya atas api neraka. Masya Allah. Satu hari puasa di hari Asyura. Nanti kenapa pahalanya begitu wah gitu, begitu dahsyat di hari Asyura? Nanti kita akan bahas bersama-sama apa rahasianya. Di dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang berpuasa di hari Asyura, niscaya akan diberikan pahala 10.000 malaikat. Dan barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 1000 kali di hari Asyura, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memandang dia dengan pandangan rahmatnya, dan orang tersebut akan dituliskan di antara orang-orang siddiqin. Baik, kemudian di antara rahasia Asyura ini disebutkan oleh musannif, makna Asyura artinya adalah man hafidha hurmatahu asyanuran. Barang siapa yang menjaga kehormatan hari Asyura, niscaya dia akan hidup di dalam cahaya, ya, hidup penuh dengan cahaya. Cuman dihilangkan nunnya demi memudahkan atau demi meringankan. Harusnya kan Asyuran. Ya, ini Asyura. Di sini disebutkan ada faidah. Maktubun fi Taurah, tertulis di dalam kitab Taurat. Man shoma yauma Asyura faka'annama shoma ad-dahra kullahu. Barang siapa yang berpuasa di hari Asyura, maka seolah-olah dia berpuasa di sepanjang tahunnya. Subhanallah. Ya, kemudian waman masaha fihi ala ra'si yatimin a'tahu Allahu bi kulli sya'ratin syajaratan fil jannah 'alaiha minal hulli wal hulal ma la ya'lamuhu illallah ta'ala. Dan barang siapa yang mengusap di hari Asyura ke atas kepala anak yatim, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang tersebut di setiap helai rambut anak yatim 1 pohon di surga. Yang di atas pohon surga tersebut ada perhiasannya dan ada pakaian-pakaian surga yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Masih di dalam Taurat, wa man tasaddaqa fihi faka'annama lam yatruk sa'ilan illa a'ta. Dan barang siapa yang bersedekah di hari Asyura, maka seolah-olah dia tidak pernah membiarkan seorang peminta-minta pun, melainkan dia pasti memberikan. Wa man arsyada fihi dhallan mala Allahu qalbahu nura. Dan barang siapa yang menunjuki orang yang sedang tersesat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hatinya dengan cahaya. Masya Allah. Wa man kaduma fihi waidhan katabahu Allahu minar radin. Dan barang siapa yang meredam kemarahan di hari Asyura, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan dia di antara hamba-hambanya yang senantiasa ridha. Allah. Wa man akrama fihi miskinan akramahu Allahu yauma yudha'u fi qabri. Dan barang siapa yang memuliakan di hari Asyura orang miskin, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia di hari dia diletakkan di lubang kuburnya. Masya Allah. Ini disebutkan di dalam kitab sucinya Nabi Musa. Masya Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wasa'a ala iyalihi wa ahli. Barang siapa yang memberikan keluasan kepada keluarganya, ya, ada iyal, ada ahl. Iyal itu termasuk istri dan anak. Ahl itu di luar daripada itu ada orang tua, ada saudara, saudari, ya, dan kerabat yang memerlukan daripada bantuan kita. Di hari Asyura, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rizkinya sepanjang tahunnya. Dicatat tanggalnya, Pak. Hari Asyura itu hari Kamis besok, ya. Kita tandain pertama istri kita. Biasanya kita ngasih uang belanja
berapa biasanya? Mungkin ada yang 50.000 sehari, ada yang 100.000. Besok hari Asyura kasih 500.000. Masya Allah ya. Niat Pak insya Allah ya. Yang penting syaratnya satu, uangnya ada. Kalau nggak ada ya jangan segitu. Minimal ditambahin daripada hari-hari biasa. Ini riwayat Imam Al-Baihaqi. Dan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sabdakan, "Man shalla yauma Asyura 4 rakaat." Barang siapa yang sholat di hari Asyura sebanyak 4 rakaat, dia baca di setiap rakaatnya Al-Fatihah, kemudian Qul huwallahu ahad di masing-masing rakaatnya 11 kali. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya selama 50 tahun. Masya Allah. Yang usianya setelah balik sudah lewat 50 tahun, sempetin Mbak 4 rakaat sholat sunnah, baca Qul huwallah di masing-masing rakaatnya 11 kali. Wa bana lahu minbaran min nur, dan Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan bagi dia satu mimbar dari cahaya di dalam surga. Wa man iktasala fihi lam yamrattil kasanah illa maradul maut, dan barang siapa yang mandi di hari Asyura, niscaya orang tersebut tidak akan sakit di sepanjang tahun itu kecuali sakit mati. Ya, kalau mati kan nggak ada obatnya. Kemudian wa man iktahala fihi lam yarmat tilkasana, dan barang siapa yang bercelak ya, yang bercelak di hari Asyura, niscaya matanya tidak akan sakit sepanjang tahunnya. Imam An-Nasafi mengatakan lam tarmat aina qalbihi, maksudnya adalah mata hatinya tidak akan pernah sakit.